Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa ikhtarana min talamidhi asy-Syekhil Mubarak Syekh Maimun Zubair rahimahullah ta'ala, wa ja'alana tahta ri'ayatihi wa tahta ma'iyatihi, wa narju minallah subhanahu wa ta'ala an yahsyurana ghadan yaumal ma'ad ma'ahu abadal abidin wa dahrad dahirin, amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Semua yang saya hormati sedayane para alim ulama yang hadir di sini, wabil khusus Kiai Haji Aufal Marom, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Baudin, Kiai Najib, Kiai Rafiq, Kiai Aminoto, Kiai itu macam-macam, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, terlebih yang setelah pulang, Kiai Tajasin kakak saya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bertemu di Majlis Ta'aruf yang semoga ini secara tidak langsung dari keilmiahan beliau Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun di sini memberikan judul Stadium General menjadi Santri Mbah Mun di Alam 3, yang ini menunjukkan keilmian beliau. Semoga dengan bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat, dengan berarti menunjukkan kita mengupas atau bercerita Mbah Mun, bercerita orang soleh, akan datang rahmatnya Allah yang semoga bisa menjadi turunnya rahmat, menjadi semangat, menjadi spirit roh untuk kita untuk intilak atau berlari menuju kemajuan-kemajuan, amin ya rabbal alamin. Untuk di sini Mbah Mun itu memang seperti yang jenengan dengar dari beliau Kiai Haji Tajasin, yang mana memang beliau luas sekali, memang luas sekali keilmiahan. Saya sering memang nggak bisa dikupas secara tuntas karena memang nggak bisa, memang luas. Memang beliau kalau bahasa Arabnya itu alim mausui. Jadi gini, di dunia pendidikan zaman sekarang yang menjadi kritikal atau masukan lah, untuk masukan. Kalau sekarang ini banyak ulama yang bertakhasus dalam bidang ilmu tafsir, dalam bidang mencetak ilmu ini, dalam bidang takhasus ilmu hadis dan macam-macam. Tapi sekarang ini ada sebutan atau generasi yang sekarang intelektual sekarang dibutuhkan nanti ulama yang mausu'i atau ulama yang ensiklopedia, ulama yang menjadi ensiklopedia dalam arti berbagai bidang menguasai, berbagai bidang beliau bisa. Hal ini juga disebutkan dalam dari dulu, seperti Ibnu Qutaibah, beliau muhaddis, ahli lughah, dan berbagai bidang beliau masuk. Beliau memang Mbah Mun, memang beliau ulama yang
disebut bahasa Arabnya ini yang Mausu'i atau ensiklopedia. Akan tetapi ini kan judulnya kan menjadi santri Mbah Mun di Al Anwar 3. Jadi apa sih yang kira-kira umpama saya pikirkan, saya renungkan sebentar, apa sih bagaimana kalau Mbah Mun, yang diinginkan Mbah Mun dari santri Anwar 3, dalam arti sebagai kacamata saya pribadi yang mungkin banyak kekurangan, tapi semoga menjadi masukan. Beliau Kiai Maimun Zubair ini yang kita pelajari, beliau ini satu semangat belajar. Dalam arti semangat belajar sampai usia sepuh beliau. Saya masih ingat di Mekah, dan bukan di Mekah tok. Beliau ini ketika singgah melihat buku atau kitab, ini beliau pegang, baca. Kadang sampai sudah banyak yang di sekeliling beliau, 10 menit, seperempat, baru beliau tutup, asik membaca. Saya mondok di Mekah 2004 sampai 2014. Setiap tahun alhamdulillah abah saya haji. Ya. Saya itu paling bejo, mondok di jauh tapi ditili terus ya. Paling enak saya. Ya alhamdulillah, tapi ya gini, nggak begitu kuat seperti Kak Gofur, nggak seperti kuat seperti Gus Bahak dan lain-lainnya. Jadi saya melihat, saya belajar bahwa yang saya perhatikan, beliau ini semangat belajar beliau sampai sepuh. Kalau ada kesempatan nganggur atau apa, beliau membaca. Ibadah yang paling senang beliau membaca, baik itu Quran kalau di rumah, karena kiai atau kanjeng Nabi itu kan senang baca keadaan, harus baca Quran, harus baca berita, membaca kitab. Ini sangat-sangat kentara dari beliau. Ya. Kedua, beliau ini dengan berbagai kesibukan beliau yang menjadi saksi banyak, ini jelas Gus Bahak, beliau produktif menulis. Ini kan karena dalam koridor bagaimana sih dalam dunia pendidikan Mbah Mun, ini kan Anwar 3 dalam judulnya ya, santri Mbah Mun dan Anwar 3. Beliau dengan berbagai kesibukan sebagai kiai masyarakat, sebagai pengurus di Masjid Jami sama Kiai Rafiq. Dari waktu kecil saya melihat beliau itu ngitung uang kotak setiap Jumat, kotak amal. Dalam arti beliau ini aktif di Masjid Jami dengan berbagai kesibukan, tapi saya itu sendiri sampai heran. Pada waktu itu kan saya kan akhir-akhir menanginya kitab terakhir. Seingat saya abah itu nggak pernah nulis, nggak pernah ini banyak. Tapi kok muncul kitab lagi, muncul karangan lagi. Bahkan kemarin saya omongan sama kakak saya, Ki Mustafa Akin, yang baru saya dengar, beliau ngarang khutbah itu, khutbah Jum'ah pakai bahasa Arab. Beliau kayak Mustafa Akil menjadi langganan, kepingin dari dulu sebelum jadi mantu sudah dekat sama Mbah Mun. Ini yang kepingin jadi mantu nanti dekat ya. Beliau masuk kamar, subhanallah, kata kakak saya ke Mustafa, beliau nggak marah, Mbah Mun itu nggak marah, tapi tetap nulis. Beliau menulis itu jam 10 siang, 10 tuh.
untuk khutbah beliau menulis dengan bahasa Arab hanya sebentar, dan itu sudah menjadi rutinitas. Berarti beliau dalam dunia penulisan, bahkan untuk khutbah berbahasa Arab nggak sampai 1 jam atau berapa, langsung suruh iki baca, selesai baca sudah selesai. Berarti beliau mempunyai kecerdasan dalam menulis, mempunyai kecerdasan. Dan perlu diketahui bahwa menulis itu bukan tidak bisa hanya sekali. Kalau nulis jadi buku mungkin jadi, tapi sebagai penulis itu membutuhkan mumarosah atau seringkali. Gak bisa jadi menulis sama penulis beda. Nah, ini beliau sudah menjiwai sebagai seorang penulis, ya. Lalu tambah banyak setelah saya di Mekah, ada karangan beliau bertambah-tambah, dan dengan berbagai kesibukan beliau yang subhanallah, ya. Beliau lagi yang kita teladani. Beliau ini termasuk manhajnya Mbah Mun. Mbah Mun itu musola jangan sampai tidak ada kegiatan 5 waktu. Ketika beliau masih muda, masih mempunyai kekuatan, beliau ngaji itu 5 waktu. Mengajar selain di madrasah itu ngaji 5 waktu, dan ini mungkin jarang yang tahu, karena ini dari Mbah Zubair. Mbah Zubair itu ngaji 5 waktu, tapi jarang yang tahu waktu beliau bertani itu jam 8 sampai jam 11. Jadi Mbah Zubair itu juga bekerja, waktu kerjanya itu jam 8 sampai jam 11, nanti jam 11 beliau mundur, pagi ngaji Dalalain sama Ihya, nanti jam 8 beliau ke sawah sendiri, ke sawah turun sendiri, kecuali kalau banyak barang, banyak kerjaan baru manggil santri. Jam 8 sampai jam 11, siang nanti setengah 2, makanya Abah ngaji itu jam 2 juga, itu ikut Mbah Zubair. Asar mari bisa ngaji lagi. Mbah Mun juga begitu, mengaji sampai 5 waktu, ngaji sampai 5 waktu. Bahkan kalau kosong, bahkan puasa itu pernah kosong, kan di murid anak-anaknya ya, pada waktu itu sudah putra-putranya ya dimarahi, kalau kosong dimarahi. Kalau saya terlambat dimarahi. Alhamdulillah ya, saya itu sekarang merasakan, alhamdulillah dimarahi, untung masih menangi dimarahi, ya. Jadi senang. Begitu ditinggal beliau sudah terbiasa dimarahi, akhirnya tidak menjadi beban berat karena sudah terbiasa. Ya. Alhasil bagaimana semangat beliau belajar, mengajar dunia ini beliau sangat tinggi, sampai beliau ini untuk semangat belajar sampai beliau ini mengatakan man izdada khusyu'an izdada jahlan, seperti apa? Ya. Sampai populer. Makanya ada yang kayak macam-macam lah, ya. Ya. Man izdada khusyu'an izdada jahlan. Ini beliau sangat sering sekali, karena menginginkan murid-murid beliau itu fokus atau 90% waktunya untuk, mungkin bisa dikatakan 90% untuk belajar. Ibadahnya untuk belajar mengaji. Terus ini saya kira yang perlu ingat-ingat, yang perlu diingat-ingat. Jadi satu, semangat belajar mengajar. Yang kedua
adalah beribadah. Jadi jangan lupa, santri ini menurut saya, walaupun yang ditonjolkan Mbah Mun, kata-katanya beliau itu adalah ilmu, tapi jangan sampai lupa bagian dari beramal, dari beribadah. Beliau memang, saya kira Mbah Mun itu tidak menyuarakan banyak atau tidak mengkampanyekan bahasa, karena saya ini masuk politik jadi bahasanya kampanye ya. Jadi tidak mengkampanyekan untuk beribadah banyak, tapi kalau menjadi murid Mbah Mun yang cerdas, saya kira Mbah Mun ini sangat berhubungan dengan beribadah. Sampai bilang beliau, saya ini nggak mau mengijazahkan thariqah. Berarti apa? Beliau sudah mempunyai thariqah, sudah pantas untuk memberikan thariqah. Berarti beliau sudah mempunyai amal, sudah mempunyai amal. Cuma nggak mau beliau masuk dalam hal ini karena ada alasan, nggak pantas saya sebutkan di sini. Ya. Jadi beliau santri, jangan lupa, jangan sampai. Jadi yang saya pahami dari Mbah Mun, mestinya santri itu sudah senang dengan ibadah aslinya. Cuma kesenangan ini jangan lebih-lebih. Jadi karena gini, sama Mbah Mun itu memahami kata-katanya itu jangan diambil secara langsung, karena beliau sangat luas. Ketika ngomong, ketika dawuh tidak bisa ini diambil secara mutlak. Saya itu dulu waktu kecil, saya itu ketika Mbah Mun pidato, kok Mbah Mun pidatonya kayak gini ya, beliau ulama besar, alim ini, kok pidatonya sederhana sekali atau gimana? Karena pada waktu bukan kesalahan Mbah Mun, tapi kesalahan saya yang tidak paham dengan keadaan. Jadi memahami Mbah Mun harus memahami siapa mukhatabnya, siapa yang di depannya beliau. Jadi ketika Mbah Mun man izdada khusyu'an izdada jahlan, itu pemahaman saya bukan berarti ini orang itu harus nakal. Ya, kalau gitu harus gak usah khusyuk. Ya, ini karena yang saya sering alami, saya sama Mbah Mun itu menganggap semua itu sudah khusyuk. Mbah Mun itu menganggap wong pidato sama SD itu sangat tinggi sekali. Berarti mungkin pemahaman saya Mbah Mun itu menganggap orang SD juga pintar-pintar, menganggap orang biasa itu pintar-pintar. Jadi dalam koridor man izdada khusyu'an izdada jahlan, itu saya kira Mbah Mun itu menganggap semua itu sudah khusyuk semua. Sampai Gus Amin lah saya kira di husnudzon di Mbah Mun. Ya. Jadi apalagi beliau nampak ketika setelah subuh mulai zaman dulu itu wiridannya pasti sampai sholat duha, nggak lepas. Belum ibadah sosial, belum ibadah lainnya. Ya, ini nggak patut saya banyak-banyak, langsung saya persingkat. Lalu, ya, jadi tadi itu beribadah, haliyah beliau yang mengajarkan kita. Yang ke-C, mungkin jarang yang tidak tahu, beliau ini banyak belajar dengan kiai-kiai sepuh sebelum beliau. Beliau dekat dengan ulama-ulama sebelum beliau, yang hal itu seperti beliau Kayasin mengatakan bahwa beliau di sama Mbah Mana dekat, di Mekah dekat,
Mbah Bisri dekat, sampai sama ulama. Saya tuh kan alhamdulillah terakhir diberi taufik pada Allah. Alhamdulillah saya terakhir itu seneng sama Abah, duduk terus, kecuali setahun setengah terakhir karena memang sudah nggak ada kursi di depannya. Anaknya nggak dapat kursi, saya nggak bisa duduk, sulit, pokoknya banyak tamu lah, saya repot. Tapi sebelum setahun setengah, alhamdulillah sering sama Abah. Itu kalau ada cerita orang datang di mana, cerita, oh ada kiai ini. Per daerah itu tahu kiainya. Oh ini daerah ini kiai ini gimana cerita? Oh biar ada kiai ini di daerah Cilacap yang Mencil itu ada kiai ini. Sampai orang daerahnya kadang nggak tahu sendiri. Loh sih kok ada ini? Jadi lebih tahu keadaan keadaan daerahnya daripada orang rumahnya. Oh ini ceritanya gini, kiai ini ceritanya gini. Ini kan menunjukkan dekatan beliau bersama ulama-ulama sebelum beliau bisa cerita ini. Oh ulama ini. Jadi Mbah Mun itu kenapa beliau bisa menemukan ulama? Karena beliau sebelumnya juga menyaring para ulama-ulama. Bahkan saya mendengarkan itu beliau pernah sempat ngaji sama habaib di Kudus. Ini kan jarang tahu, pernah membaca kitab. Pasti setelah beliau ngaji jadi kiai, beliau masih pernah menyempatkan membaca kitab pada Habib Kudus pada waktu mudanya, sehingga bisa cerita. Ada Habib itu pakai kopiah hitam terus ya, tapi ulama alim itu yang di Mbah Mun pernah ngaji pada beliau, pernah baca kitab pada beliau ya. Jadi kalau sebagai santri maka perbanyaklah ngaji, perbanyaklah guru, tapi yang tentu utamanya kepada Mbah Kiai Haji Abdul Ghafur. Itu menjadi guru sudah kamu pegang pertama, pokoknya itu yang pertama ya. Semua tambahan, semua apa? Semua tambahan. Mbah Mun itu guru futuhnya Mbah Zubair. Aku iso ngene ku Mbah Zubair. Sering saya mendengar aku iku ngene Mbah Zubair, terbukti dengan ngaji 5 waktu tadi. Jadi kalau di Anwar 3 sudah beliau yang sudah terkenal bukan di Indonesia tapi sampai kemana-mana, ke luar negeri. Beliau Kiai Doktor Al Azhar, beliau pokoknya penuh prestasi lah. Itu jangan pegangi. Tapi untuk menambah, untuk tambahan itu berbanyak ngaji. D terakhir, keempat, saya menjadi santri Al Anwar 3. Apa? Menjadi santri Al Anwar 3 generasi setelah Mbah Maimun, kalau sama seperti muridnya Mbah Maimun itu tidak ada kemajuan. Kalau murid-muridnya Mbah Maimun seperti muridnya Mbah Maimun nggak ada kemajuan. Jadi kalau saya doakan semoga saya sukses. Kok saya menelurkan seperti Mbah Maimun, berarti saya nggak sukses. Kalau hanya bertahan, berarti saya nggak sukses. Mbah Mun menelurkan kader-kader emas. Dengan disarang tanya yang mondok di Jawa ada Gus Bahak, Gus Amin. Jenengan yang mau tanya ke Mesir ada Gus Ghafur, ke Yaman ada Gus Maimun yang ngajar di sini. Mau ke Suriah ada Kak Yasin dan macam-macam. Mau ke ini ada, semua jadi ulama lengkap. Ada yang ini, ada ini. Berarti beliau satu menjadi banyak.
Tapi PR kemajuan keilmiahan kan masih banyak. PR keilmiahan masih banyak. Kita nggak bisa kecuali saling bau membau. Murid-muridnya Mbah Mun nggak bisa kecuali saling bau membau. Wong ilmu itu kan seperti samudra. Seperti samudra, ada yang sungai, ada ini. Jadi kalau generasi setelah Mbah Maimun ngaji di sarang masih seperti muridnya pada waktu itu masa Mbah Maimun, berarti nggak ada kemajuan, nggak bisa seperti yang nggak bisa meniru dengan Mbah Maimun. Mbah Maimun muncul, ada yang seorang gemar belajar ini, ada yang belajar tafsir, ada yang belajar fikih, ada yang masuk hadis, ada yang masuk ini. Tetapi sebagai penerus Mbah Maimun harus semua ini, lini-lini ini harus terpenuhi. Itu baru muridnya Mbah Maimun. Ya, makanya karena saya masih hidup, berarti ini masa perjuangan saya, masih masa saya hidup, berarti masa perjuangan saya. Berarti tugas saya sekarang, kalau berarti pengen meniru Mbah Maimun, saya dan kita semua murid Mbah Maimun harus mengeluarkan yang lebih dari itu. Tapi kalau sebagai muridnya, jangan di Anwar 3, jenengan harus lebih pintar daripada kami. Harus lebih pintar daripada kami. Kalau kita masih ada di Mesir, ada ini dengan berapa jurusan, jenengan harus semua jurusan terpenuhi. Itu yang saya kira perlu disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penyemangat, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.